BNBP ya? BNBP. BPBD, ulangi. Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Jadi gini, itu ada di TikTok tuh rame. Lagi ramai nih di TikTok isu yang bilang kalau barang donasi atau bantuan bencana dari luar negeri itu dipajakin sama pemerintah. Bener nggak sih? Daripada kemakan hoax, mending kita dengar langsung klarifikasi dari Kementerian Keuangan baru-baru ini. Bicara gas hebat juga dia. Lima sama ya? Oh, Pak Dirjen Bea Cukai, silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan apakah donasi buat bencana dari diaspora dianggap sebagai barang impor dan kena pajak. Ini pada prinsipnya bahwa barang yang masuk ke dalam daerah kepabeanan dianggap sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Namun terhadap barang-barang untuk penanggulangan bencana dimungkinkan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pasti bahwa pemerintah menyiapkan fasilitas kepabeanan untuk mendukung penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam PMK nomor 69 PMK 04 2012 atas dasar barang impor kiriman berupa hadiah atau hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana. Yang pasti bahwa perlu dipastikan bahwa pemberian fasilitas tersebut adalah bukan merupakan suatu otomatis ya. Tentunya ada hal-hal yang perlu dilengkapi secara administrasi. Mungkin itu aja Pak yang perlu disampaikan Pak. Pak Dirjen, sekarang kalau orang nanya gimana prosedurnya, dia mesti lapor ke siapa? Bisa dijelaskan nggak? Yang pasti mengajukan ini Pak, apa namanya, mengajukan ke Bea Cukai dengan rekomendasi dari PNBP, kemudian BPBD yang ada di daerah, sehingga dengan adanya surat rekomendasi itu kita bisa memberikan fasilitas itu. PNBP sudah diberitahu belum masalah itu? Sepertinya ya PNBP sudah tahu juga Pak. PNBP ya, ya. PNBP ya. PNBP. BPBD, ulangi. PNBP ya. Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Jadi gini, itu ada di TikTok tuh rame, katanya orang keuangan pajak nggak ini, bea cukai segala macam nggak ada, katanya barang-barang bantuan buat bencana dipajakin juga. Nggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor ke BNPB, kita langsung pas gitu kira-kira. Nanti kalau nggak ada legal masuk. Jadi nggak benar kata beberapa media. Siapa yang ngomong tadi? Tempo ada? Tempo mana? Dari Tempo? Oh nggak ada. Lain kali tanya ke kita, jadi kita jawab. Nggak ada orang Tempo di sini. Tempo masih ada nggak? Masih ada ya? Oh, saya lihat intinya Tempo tuh yang nulis di situ. Jadi konfirmasi ke kita nggak majekin itu barang-barang itu. Asal ada pesanan, jelasin aja Pak ke itu BNPB, tegaskan lagi bahwa nggak ada pajaknya, asal dimintakan ini barang bantuan. Gitu. Dirjen Perbenaran. Terima kasih Pak Menteri. Pak Menteri, Pak Wamen, teman-teman semua serta rekan-rekan media yang terhormat. Ini ada dua pertanyaan buat saya. Yang pertama ini pertanyaannya lengkap banget nih. Apakah pemerintah akan kembali memindahkan SAL dari Bank Sentral ke Bank Umum? Kalau iya, kapan? Rencananya berapa? Dan apa pertimbangannya dari Maulana nih? Pertanyaannya lengkap. Jawabannya singkat aja sih. Jadi kita
tidak ada ya untuk tahun ini, di akhir tahun ini, karena tadi disampaikan Pak Menteri bahwa potensi kenaikan likuiditas untuk akhir tahun ini akan meningkat ya. Jadi kita akan tabung dulu uang kita ya untuk tahun depan, dan nanti kalau misalnya dinamikanya memungkinkan ya tentunya nanti kita akan bisa gelontorkan lagi ke perbankan. Pertanyaan yang kedua, di sini persiapan KPPN untuk melayani pencairan anggaran akhir tahun. Apakah udah ada peningkatan SPM? Ini dari Wildan. Untuk saat ini peningkatannya luar biasa kalau dibandingkan dengan bulan lalu. SPM-nya sampai tanggal 18 Desember ini udah masuk 611.000. Jadi naik 64% dibandingkan dengan bulan lalu. Dan kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ini peningkatannya 5%. Jadi kita sudah mitigasi hal ini. Selain KPPN juga sudah kita equip dengan staf yang memadai. Kita juga telah menyiapkan satgas dari pusat. Termasuk KPPN yang terdampak bencana, semuanya kita siapkan dari infrastruktur telekomunikasinya, kita siapkan Starlink ya, dan juga untuk stafnya juga kita siapkan termasuk penyediaan gensetnya. Jadi harapannya ini tidak ada masalah dan kita siap untuk menghadapi akhir tahun. Terima kasih Pak Menteri.